Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kalau bicara soal pemimpin dalam gambaran saya, tentu tidak akan terlepas dari sosok Bung Karno yang mampu memberikan arah masa depan dan kokoh mengakar di tengah rakyat dan selalu diperhitungkan di dunia internasional karena visi dan kemampuannya di dalam menggalang solidaritas bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Jadi kalau saya ngomong sama bapak saya, aduh Pak, kenapa sekarang banyak pemimpin dunia menurut saya tidak sekategori ketika beliau ada. Nasser, Nehru, Sekou Touré, Tito, sampai Amerika pun yang namanya Kennedy, itu betul-betul saya lihat sebuah pemimpin yang kenegarawanannya itu sangat kelihatan. Nah sekarang itu kalau kita lihat itu tidak seperti mereka lagi. Jadi apa ya yang terjadi begitu. Nah kalau beliau ada, beliau pasti akan mulai berpikir lagi mengapa terjadi yang namanya Asia Afrika, lalu juga dengan ingin ikut sertanya Amerika Latin, sekarang terjadi penurunan. Banyak negara di Afrika ini yang sekarang menderita kesengsaraan, kemiskinan. Padahal sudah merdeka loh. Nah, di mana itu dari sisi pikiran kita sebagai insan politik, kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Pemimpin juga harus bisa memahami alam pikir dan perasaan rakyat yang dipimpinnya. Sehingga ketika berkali-kali dan sepertinya kurang difahami, kenapa kalau partai lain tidak ada pemberian hak prerogatif kepada ketua umumnya? Lah saya ya harus jawab, ya tentunya karena partainya lain-lain. Tetapi di PDI Perjuangan, loh iya, itu kan sangat mudah sebenarnya dicerna. Tapi kalau di PDI Perjuangan ya alhamdulillah itulah yang mereka berikan kepada saya, dan itu diberikannya bukan lalu saya ketua umum lalu saya bikin sendiri produk hak prerogatif, tidak, tapi institusi tertinggi partai kami yang disebut Kongres Partai itulah yang memberikan pada ketua umum terpilih, maka diberikan pada dia adalah hak prerogatif. Hak prerogatif itu sebenarnya bukan hanya untuk memilih calon presiden dan wakil presiden. Jadi saya mempunyai tanggung jawab yang sangat berat, yaitu apa? Membawa kapal yang namanya PDI Perjuangan ini. Jadi kalau ada yang mengatakan, ibu saya maunya ke kanan, saya harus mengatakan pada anak saya itu salah, kamu harusnya jalannya di tengah. Dan kalau dianya tidak mau mengerti, saya dapat menggunakan hak prerogatif saya. Kamu sudah saya peringatkan bahwa kapal yang akan kita bawa itu di tengah. Maka tinggal ya, kan itu kemarin viral banget yang bolak-balik saya out gitu. Itu memang itu akibat saya punya hak prerogatif loh. Jadi bukan gampang-gampang. Jadi kalau saya tadi atau kemarin mengatakan saya malah menurut saya alam pikir saya makin berkembang dengan saya di lockdown sama Mbak Puan.
Yang paling cerewet Mbak Puan, tapi anak-anak semua sangat setuju saya tidak boleh keluar. Saya hanya boleh keluar. Baru ini kesini itu baru iya masjid lalu sini. Karena saya hanya boleh diizinkan keluar kalau namanya dipanggil sama Pak Jokowi. Di lain itu ndak boleh. Jadi makanya apa ya? Ya makanya rada kuper juga saya loh sekarang. Betul, nama jalan saja rupanya harus terlatih untuk diingat. Jadi saya mikir kemarin ini kemana ya? Tapi saya terus oh ya ini gadoknya ke situ lagi gitu. Atau karena mulai, tapi saya belum pikun lah. Jadi pertanyaan terbesar saya adalah mengapa sebuah negara itu, bangsanya itu bisa bangun menjadi sebuah katakan kerajaan kalau zaman dulu, lalu superpower, tapi setelah itu kok bisa turun. Jadi kan sebuah pertanyaan besar yang harus kita semuanya sebetulnya ikut berpikir mengenai hal tersebut. Jadi kalau kita sendiri Indonesia ini tidak mau semuanya, jadi ya wartawan juga harus berpikir. Jadi bukannya terkotak-kotak, tidak, seluruh bangsa ini harus berpikir mempertahankan republik yang telah didirikan oleh para pendiri kita. Mau sampai kapan? Bayangkan yang namanya Romawi itu jatuh blak. Genghis Khan itu bisa sudah menguasai yang namanya apa ya, kerajaannya itu begitu luasnya, itu pun bisa bleb. Saya sudah pernah ke Republik Rakyat Mongolia, itu tempat dulu Genghis Khan. Jadi saya sedih melihatnya. Lalu saya bertanya kepada presidennya pada waktu itu kunjungan presiden. Yang saya tanya tuh begini, mengapa kalian menjadi begini? Berterus terang presidennya. Karena apa? Rupanya dulu Genghis Khan itu kan nomaden ya. Jadi dia hanya pergi ke sebuah negara tapi terus ditinggalkan. Jadi tidak dirumat, tidak dipelihara. Itu kata presiden di sana itu. Bilang, itulah mungkin kesalahan dari waktu itu dari pemimpin kami. Nah, coba ini saya quote karena saya ketemu presidennya. Jangan dipikir nanti itu ibu sendiri ngomong sendiri. No. Jadi supaya Indonesia ini bisa terus ada, itu kan tujuannya harus dipindahkan. Semangat itu kan harus terus diberikan. Keturunan kita menerimanya. Nah, kalau banyak orang masih berpikir, oh Pancasila suatu saat bisa dirubah. No, tidak cocok. Tidak cocok. Saudara-saudara sekalian, saya tidak melebih-lebihkan, namun sejarah mengajarkan bagaimana pemimpin berperan penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa atau bagi mati hidupnya suatu bangsa. Bayangkan, saya merasa berterima kasih bahwa saya tidak salah pilih. Ketika waktu saya mendeklar Pak Jokowi, orang kan dengan sinis mengatakan siapa toh Jokowi gitu, nggak dikenal. Kok Ibu Mega berani-berani mengajukan dia? Saya diam saja. Tapi kan saya bisa apa ya? Bukan beramal, bukan. Akibat pengalaman hidup saya bisa melihat orang itu dari sosok yang lebih dalam begitu. Jadi kalau
kalau kita lihat kan sekarang Pak Jokowi itu kan, bayangkan, saya heran juga loh. Saya sampai tanya, karena saya bilang kalau berdua kan panggilnya adik. Adik, situ itu padahal kurus ya. Tapi kan kok bisa sih tuahan banting banget. Ini kemarin baru sama Mbak Puan ke mana? Untuk ibu kota baru kita. Sekarang sudah terbang ke mana? Udah jadi belum ya? Ke ini belum. Nah, nanti ini rencananya akan pergi ke Ukraine. Dari Ukraine mau ke itu ke Jerman, lalu Jerman, Ukraine ke Rusia, melalui Poland. Jadi jadi berhenti di Poland, dari Poland ke Ukraine-nya naik kapal, naik kereta 12 jam, balik lagi, lalu ke Rusia, dari Rusia lalu ke Saudi Arabia. Ya itu maksud saya. Aduh, saya terima kasih banget ya. Untung kita punya presiden kuat loh. Belum senengnya turun ke pasar dan lain sebagainya, untuk nanya dan lain sebagainya. Jadi saya melihat alhamdulillah bahwa dulu yang menganggap saya kok kayaknya ini sopo towongnya, ternyata bisa menjadi pemimpin pada saat sekarang. Loh iya loh, kadang orang itu kok mau nutupi. Orang yang milih itu Pak Jokowi ya saya kok. Kok kayaknya itu jejak kayak mau dihilang-hilangkan gitu loh. Loh enak bener loh. Loh, makanya sudahlah, tunggulah. Kalau saya, ya nggak mungkin dong. Dari mulut saya nggak akan keluar nanti siapa yang mau saya jadikan gitu loh. Nanti kan wartawan udah boleh mikir nih ya. Kalau saya ngomong gini kan yang diambil tuh artinya di quote, bukannya cerita langsung panjang. Jadi yang kemarin saya dengerin saya ketawa sendiri sampai ini sekretaris saya, kok ibu sabar banget ya. Saya aja udah mau marah loh bu, katanya. Lah ngopo kok kamu marah? Orang yang diomongi saya. Iya bayangin, kok ibu ketawa sih, ngomongi koalisi, ngomongi manuver, ngomongi. Aku tuh bilang, ya biarin aja ya. Emangnya kenapa? Orang kayaknya maunya begitu. Jadi kan, nah kalau coba ya, ini wartawan, boleh dong, saya ngomong. Coba kalian gak boleh masuk sama saya, gak dapat berita dah. Oh iyalah, terus nanti ngomonginnya gitu lain lagi dah. Kenapa sih sering guling-guling ya? Iya kan, apa namanya kok guling-guling salah ya? Apa namanya? Goreng. Bu, goreng. Bully. Iya kok bullying aja toyo. Hai, nanti mungkin tulisannya gini, si cantik melakukan ini gitu. Coba besok coba lihat dulu. Ya habisnya loh. Benernya mestinya kalian bayar saya loh. Masuk dalam pemberitaan. Ada berita gitu loh. Beritanya terus saya kan suruh lihat. Nah, saya suka males loh. Saya nggak punya telepon, jadi yang saya suruh ini lihat itu yang namanya apa namanya satu lagi sosmed. Nah tuh kan saya tahu suka lupa nama.
coba lihat-lihat sosmednya apa sih gitu. Nah terus kan, wah Bu ya itu sekretaris, saya bilang aduh Bu, saya udah gemes banget gitu. Kok Ibu malah baca ketawa. Lo emangnya saya nggak boleh ketawa? Lo lumayan toh, jelek-jelek juga orang banyak nginget saya. Waduh Ibu Mega keren gitu loh.